Ekonomi sumber daya terbarukan perikanan. Prinsip dasar ekonomi sumber daya ikan. Menurut Widodo Nur Hakim, sumber daya ikan pada umumnya mempunyai sifat open access dan common property, yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum. Sifat sumber daya seperti ini menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain, tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan gejala eksploitasi berlebihan, investasi berlebihan, dan tenaga kerja berlebihan. Yang kedua, perlu adanya hak kepemilikan, misalnya oleh negara, oleh masyarakat, atau oleh swasta atau perorangan. Prinsip dasar ekonomi sumber daya. Dalam mengelola sumber daya alam, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kelestarian sumber daya alam, kelestarian budaya, ekonomi, partisipatif, akuntabilitas, dan transparansi. Pengertian pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber, dan implementasinya dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta mencapai tujuan pengelolaan ikan. Tujuan: menjaga kelestarian produksi terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan, memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut. Teori Garden-Schaefer and Model Fox. Garden-Schaefer. Dalam model Garden-Schaefer, pendekatan statistik dipergunakan melalui 3 kondisi keseimbangan. Yang pertama, Maximum Sustainable Yield (MSY), yang kedua, Maximum Economic Yield (MAY), yang ketiga, Open Access Equilibrium (OAE). Model Fox. Pada model ini diperhitungkan adanya discretion rate upaya penangkapan. Hal itu berbeda pada model Garden-Schaefer karena asumsi discretion rate upaya diabaikan atau menggunakan asumsi constant rate upaya penangkapan. Tingkat discretion rate penangkapan dapat dilihat pada besarnya beta. Teori optimasi model Cobbs. Model Cobbs mengadopsi konsep surplus ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, surplus ekonomi dapat ditelusuri setelah mengetahui kurva penawaran dan permintaan. Terdapat 2 jenis surplus dalam ekonomi, yaitu surplus produsen surplus. Kedua, surplus consumer surplus. Peran pemerintah dalam pengelolaan, yaitu sebagai fungsi alokasi, sebagai fungsi distribusi, dan sebagai fungsi stabilisasi. Kebijakan ekonomi sumber daya ikan. Pajak terhadap input merupakan pajak yang diterapkan per unit upaya sebesar T akan menyebabkan peningkatan biaya per unit upaya. Pajak persatuan upaya dapat mengurangi jumlah upaya dari equilibrium ke tingkat upaya target. Kedua, pajak terhadap output, yaitu pajak yang tetap tidak akan berpengaruh terhadap perubahan upaya jika perikanan dalam kondisi dimiliki. Dikatakan bahwa pajak tetap bersifat netral terhadap perikanan yang dimiliki. Kuota. Dengan adanya kuota, fenomena race for fish yang sering terjadi pada perikanan bisa dihilangkan, karena setiap perilaku industri dipastikan akan memperoleh bagian untuk menangkap. Selain itu, kuota mendorong terjadinya efisiensi kapital dan tenaga kerja yang digunakan karena kuota memberikan hak secara parsial kepada nelayan. Sekian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum.